Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita bisa mengadakan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 agama Islam. Di sini kami akan menyajikan presentasi tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara. Yang terhormat Ibu Ihda Ihrami LCMPDI selaku dosen untuk mata kuliah agama Islam beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Dan ini adalah anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari Vina Mardina Azhara, Kharisa Amalia Yasmianah, Kurniawan Tri Raharja, Muhammad Salkani, dan Syafira Nurhanifah. Baiklah, langsung saja kami sajikan presentasi dari kami. Selamat menyaksikan. A. Pengertian hak. Kata hak berasal dari bahasa Arab, yaitu hak yang memiliki beberapa makna. Di antaranya hak bermakna ketetapan atau kewajiban. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 8 atau juga dalam Quran Surat Yunus ayat 35. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan sesuatu yang dimiliki atau diterima oleh manusia karena sebab-sebab tertentu. Hak yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap eksistensi dan martabat manusia sebagai individu maupun sebagai anggota suatu masyarakat. Secara umum, hak berarti hal-hal yang boleh diambil atau diterima oleh seseorang. Hak ini secara benar diambil atau diterima oleh manusia dengan syarat-syarat atau ketentuan tertentu. Hak juga tidak boleh dilalaikan dan juga tidak boleh dikesampingkan. Untuk mendapatkan hak, manusia harus menunaikan kewajibannya. Hak tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung kepada kewajiban. Secara istilah, hak memiliki beberapa pengertian dari para ahli fikih. Menurut ulama kontemporer, ahli kholif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah sebuah keistimewaan yang dengan cara menetapkan sebuah kewenangan otoritas atau sebuah beban taklif. Pengertian kewajiban. Kewajiban mempunyai banyak pengertian, antara lain dilihat dari segi ilmu fikih, wajib mempunyai arti pengertian sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Menurut ilmu tauhid, wajib sesuatu yang pasti benar adanya. Sedangkan menurut ilmu akhlak, wajib adalah suatu perbuatan yang harus dikerjakan karena perbuatan itu dianggap baik dan benar. Kewajiban sendiri adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi hubungan sebagai makhluk hidup, individu maupun sosial. Setiap manusia wajib menunaikan kewajiban sebab ia hidup bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk manusia lainnya. Menjalankan kewajiban membawa kebaikan baik untuk individu maupun masyarakat. Contohnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, orang kaya yang menafkahkan hartanya untuk membantu rumah sakit atau lembaga pendidikan, membawa kepada kebaikan kepada masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara. Hak masyarakat terhadap negara. Hak-hak politik masyarakat terhadap negara antara lain yaitu 1. Hak memilih, hak al-intikab. 2. Hak untuk diajak bermusyawarah, hak al-musyawarat. 3. Hak mengawasi atau mengontrol, hak al-muraqabat. 4. Hak menurunkan khalifah apabila keadaan mengharuskan, hak al-azl. 5. Hak untuk mencalonkan, hak al-tarsyih. 6. Hak untuk dipilih atau memangku jabatan-jabatan umum, hak tawalli al-wajaib al-ammat. Hak-hak umum masyarakat terhadap negara. 1. Hak persamaan, al-musawwat. 2. Hak kebebasan, al-hurriyat. 3. Hak menuntut ilmu atau mendapatkan pengajaran. 4. Hak memperoleh tanggungan, al-kafalat, dari negara. 5. Hak untuk mendapatkan keadilan. Kewajiban masyarakat terhadap negara. Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Quran Surah An-Nisa ayat 58.
Ia mengemukakan bahwa amanah tersebut ada bermacam-macam bentuknya, yaitu amanah hamba terhadap Tuhannya, yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia, yang berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensialnya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya, sehingga bila manusia melanggarnya, maka berarti dia berkhianat kepada Tuhannya. Amanah hamba terhadap sesama manusia, yakni mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya dan tidak mau menipu, serta menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas dipublikasikan, dan amanah manusia terhadap dirinya, yakni berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan dunianya, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya baik untuk kepentingan akhirat maupun dunianya, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan dirinya. At-Tabatabai ketika menafsirkan Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, ia mengemukakan bermacam-macam pengertian dari amanah, yaitu 1. Tugas-tugas atau beban kewajiban, sehingga bila orang mau mematuhinya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, bila melanggarnya, akan dimasukkan ke dalam neraka. 2. Akal, yang merupakan sendi bagi pelaksanaan tugas-tugas atau beban kewajiban dan tempat bergantungnya pahala dan siksa. 3. Kalimat La ilaha illallah. 4. Anggota-anggota badan, termasuk di dalamnya alat-alat potensial atau potensi-potensi dasar manusia yang mampu mengemban dan melaksanakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan hanya digunakan dalam batas-batas yang diridhoi olehnya. Yang kelima, ma'rifah kepada Allah. Al-Raghib Al-Asfahani, pakar bahasa Al-Quran, mengemukakan beberapa pengertian tentang amanah, yaitu 1. Kalimat tauhid, 2. Al-adalah atau menegakkan keadilan, yang ketiga akal. Menurut Al-Asfahani, bahwa pengertian yang ketiga itulah yang benar, karena dengan akal bisa tercapai ma'rifah tauhid, bisa terwujudkan keadilan dan mampu menjangkau berbagai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Bahkan akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Dari beberapa pendapat ahli tafsir tersebut, dapat dipahami bahwa tugas hidup manusia yang merupakan amanah dari Allah itu pada intinya ada dua macam, yaitu Abdullah atau menyembah atau mengabdi kepada Allah, dan Khalifah Allah yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi, kalimat La ilaha illallah atau kalimat tauhid, dan atau ma'rifah kepadanya. Mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah? Untuk menjawab masalah ini bisa dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan terdahulu. Dari uraian terdahulu dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jasad atau materi dan roh atau imateri. Karena itulah, kalau manusia mau konsisten terhadap eksistensi dirinya atau naturnya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakannya adalah Abdullah. Hanya saja, diri manusia juga telah dianugerahi kemampuan dasar untuk memilih atau mempunyai kebebasan, sehingga walaupun roh ilahi yang melekat pada tubuh material manusia telah melakukan perjanjian dengan Tuhannya, tetapi ketundukannya kepada Tuhan tidaklah terjadi secara otomatis dan pasti sebagaimana robot, melainkan karena pilihan dan keputusannya sendiri. Dan manusia itu dalam perkembangannya dari waktu ke waktu suka melupakan perjanjian tersebut, sehingga pilihannya ada yang mengarah kepada pilihan baiknya dan ada pula yang mengarah kepada pilihan buruknya. Tugas manusia sebagai khalifah Allah.
Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, Quran Surah Hud ayat 61, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi, Quran Surah Al-Maidah ayat 16, dengan cara beriman dan beramal saleh, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 29, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran, Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Karena itu, tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Kewajiban kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi 1. Menuntut ilmu pengetahuan, Quran Surah An-Nahl ayat 43. Karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar, Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, dan yang mampu mendidik atau mengajar, Quran Surah Ali Imran ayat 187, Al-An'am ayat 51. 2. Memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan, Quran Surah Al-Tahrim ayat 6, termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal, dan sebagainya. Dan 3. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata khuluq atau khalaq. Khuluq merupakan bentuk batin atau rohani, dan khalaq merupakan bentuk lahir atau jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga. Tugas kekhalifahan dalam rumah tangga atau keluarga meliputi tugas membentuk rumah tangga bahagia, sejahtera, atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, cinta kasih. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Dengan jalan menyadari akan hak dan kewajiban sebagai suami istri atau ayah ibu dalam rumah tangga. Berikutnya, kewajiban khalifah dalam masyarakat meliputi tugas-tugas. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 13 dan Al-Anfal ayat 46. Yang kedua, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Quran Surah Al-An-Nisa ayat 135. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Quran Surah Al-Imran ayat 104 dan ayat 110. Baik yang kelima, berperilaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir dan miskin, serta anak yatim. Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan Al-An-Nisa ayat 2. Orang yang cacat tubuh. Quran Abasa ayat 1-11 dan orang-orang yang berada di bawah penguasaan orang lain. Kewajiban masyarakat terhadap negara. Tugas kekhalifahan terhadap alam atau natur memiliki tugas-tugas. 1. Mengkulturkan natur atau membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. 2. Menaturkan kultur atau mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia yang harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, mengislamkan kultur atau mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengarahkan segala tenaga, cipta, rasa dan karsa, serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi yang kami sajikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.